Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Wulandari dengan NIM 5552220015. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan ACL bagian chapter 7 yaitu valid, correct, and extract data sebagai tugas UAS. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam aplikasi ACL-nya. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah bikin ACL untuk yang April 2003. Nah, sekarang kita akan lanjut ke April 2000 ke maksudnya ke Mei 2003 ya. Kita bikin folder barunya dulu untuk Mei 2003 ini. Klik di foldernya, di folder nama PT-nya, lalu new, lalu folder. Nah, di sini kita kasih nama foldernya Mei 2003. Bentar. Nah, sekarang kita akan masukkan data transmenya dulu ya. Di sini klik new, lalu klik table. Di sini next, next. Harusnya. Bentar, saya cari foldernya dulu ya. Nah, di sini kita cari folder yang namanya transme ya. Dia formatnya Excel. Kita ya. Nah, ini ya, yang ini Transmay, yang format Excel. Kita klik, lalu open, dan next. Nah, pastikan di sini format yang kita pilih adalah Excel. Lalu kita klik next. Sebentar, maaf, ini ke ulang dia. Nah, di sini kita pilih yang satu dulu ya, trend 1 Mei, kita klik next. Nah, di sini kita simpan dulu foldernya di sini kita beri nama dia trend 1 Mei. Trend 1_Mei. Underscore. Oke. Lalu habis itu kita klik save. Nah, kalau udah di sini kita klik finish aja. Lalu ini oke aja. Nah, setelah trans 1 Mei udah kita masukkan yang trans 2 Mei-nya ya. Caranya sama, klik new, lalu klik table, di sini next, next lagi. Nah, cari file yang tadi ya, filenya masih sama. Transmit yang keduanya ya.
Di sini next, di sini pastikan formatnya Excel file karena format yang kita masukkan itu adalah Excel. Lalu kita klik next. Nah, tadi kan kita udah masukkan trans 1 Mei, lalu selanjutnya berarti trans 2 Mei. Di sini kita klik next. Nah, di sini kita save dulu. Trans 2 Mei ya. Trans 2 underscore Mei. Lalu klik save. Nah, di sini finish aja. Lalu klik OK. Nah, trans 1 Mei dan trans 2 Mei udah kita masukkan. Selanjutnya kita akan memperbaiki table layout-nya dulu nih. Table layout trans 1 dan trans 2 ya. Kita ke trans 1 dulu. Nah, pastikan yang aktif ini yang trans 1, lalu klik edit, lalu pilih table layout. Nah, di table layout ini kita lihat yang amount-nya ini, diklik yang amount-nya. Nah, tipenya ini kita ganti dengan tipe numerik. Lalu format di sini minus 999 ini yang pertama. Lalu accept entry. Oke. Nah, selanjutnya di yang card 6. Card 6 ini pastikan tipenya ini ASCII. Ini. Nah, setelah itu accept entry. Selanjutnya yang kodes. Yang ini juga sama, pastikan formatnya ASCII, lalu accept entry. Nah, habis itu kita close aja nih. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian trans 2 Mei. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk memperbaiki table layout-nya dulu. Klik edit, lalu table layout. Nah, di sini kita lihat yang amount-nya ini, bagian amount. Ininya tipenya kita ganti jadi tipe numerik. Kodenya sama kayak tadi yang minus 99 paling atas. Lalu accept entry. Lalu selanjutnya yang card 6-nya juga sama. Formatnya diganti jadi ASCII. Ini. Lalu accept entry. Lalu yang kodesnya juga sama, diganti jadi format ASCII ya, ASCII. Sebentar. ASCII. Oke, lalu accept entry. Kalau udah, kita langsung close aja. Oke, nah langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek file yang kita impor tadi, trans 1 April, trans 1 Mei maksudnya, dan trans 2 Mei, apakah terdeteksi error di dalam file tersebut. Nah, cara untuk melihatnya, kita pergi ke trans 1 Mei dulu. Kita klik menu data yang di atas ini, data, lalu verify ini. Lalu klik di sini verify files. Setelah itu kita add all aja, add all. Setelah add all, pindahkan dari yang available fields ini dipindahkan ke selected fields. Nah, setelah itu klik OK. Setelah klik OK, kita masuk ke dalam menu output ini. Menu output, pilih pastikan to-nya ini screen ya. Kalau udah langsung aja klik OK. Nah, di sini dikatakan bahwa nol data valid error detecting. Berarti tidak ada data yang error di dalam file trans 1 Mei. Nah, sekarang kita lakukan cara yang sama dengan bagian di trans 2 Mei ya. Caranya sama, kita klik trans 2 Mei dulu pastikan, lalu klik data verify ini, lalu verify files. Lalu ini sama, kita add all aja, masukkan ke selected field, lalu klik OK aja langsung. Di sini kita OK lagi.
Di Trans 2 Mei juga tidak terdapat error atau tidak terdeteksi adanya error. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk memperbaiki table layout dan membandingkan antara Trans 1 Mei dengan Trans 2 Mei. Apakah ada ketidakcocokan atau ada yang tidak sama di antara kedua format ini, di antara Trans 1 Mei dan Trans 2 Mei. Nah, caranya itu pertama kita aktifin di Trans 1 Mei-nya dulu ya. Nah, setelah itu kita klik menu Windows yang di atas ini. Windows lalu Show Command Line. Nah, di Show Command Line-nya setelah muncul ini, kita klik Display di sini. Display. Lalu Enter aja. Nah, muncul display dari Trans 1 Mei. Lalu kita pas ini ganti dulu ke bawahin. Lalu di Trans 2 Mei-nya kita lakukan cara yang sama, yaitu Windows, Show Command Line. Di sini klik Display. Bentar. Display, Enter aja. Nah, di sini coba kita bandingkan antara Trans 1 Mei dan Trans 2 Mei. Itu terdapat perbedaan di amount-nya yang paling bawah ini. Di Trans 1 Mei dia 16, sedangkan di Trans 2-nya dia 15. Nah, ini kita cocokkan dulu. Caranya itu kita bisa klik, caranya itu kita bisa, nah ini harus kita perbaiki dulu biar keduanya itu sama, biar cocok keduanya itu biar sama. Lalu gimana caranya? Caranya itu pertama kita masuk dulu ke Trans 1 Mei. Sini. Lalu di sini kita geser, kita cari mount-nya dulu ya. Nah, ini ada mount-nya. Di bagian mount-nya ini, setelah ketemu mount ini, kita blok dengan cara, sebentar, dengan cara klik kanan. Di mount-nya ini kita blok dengan cara klik kanan. Lalu pilih Quick Shot Descending yang kedua ini ya, bukan ascending tapi yang bawahnya. Descending, lalu kita klik. Nah, setelah itu kita masuk ke menu yang di atas, Edit. Lalu pilih Table Layout. Nah, pilih yang amount-nya ini. Nah, di line-nya ini kita ganti jadi 15 ya, biar sama yang kedua, biar trans 2 itu, biar cocok. Biar sama-sama line-nya 15 gitu. Lalu setelah kita ganti 15, di sini kita save entry, lalu close. Nah, kita cek lagi apakah display satu table layout-nya udah sama antara Trans 1 Mei dengan Trans 2. Ini kita klik display. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, Trans 2 Mei. Udah sama, udah cocok, keduanya udah cocok antara Trans 1 dengan Trans 2 Mei. Lalu selanjutnya kita ingin mengekstrak datanya nih. Mengekstrak data yang telah kita masukkan tadi. Nah, kita masuk ke file Trans 1 dulu, pastikan Trans 1 Mei-nya ini yang aktif. Lalu kita pilih data di sini. Setelah itu kita klik ekstrak data yang paling atas ini. Ekstrak data, lalu pilih fields, lalu extra fields.
Di sini kita pindahkan yang available files ke selected file di sini. Kita add all aja, add all, terus kecuali yang amount-nya ini ya, amount-nya kita keluarkan lagi. Nah, jadi semuanya dimasukin kecuali amount. Lalu kita klik OK. Nah, to-nya ini kita kasih nama file trans may all trans may all. Lalu kita klik OK. Nah, udah muncul di sini yang trans may all-nya. Selanjutnya kita ke bagian trans 2-nya nih. Bentar, masih loading. Oke. Di bagian trans 2-nya ini kita lakukan cara yang hampir mirip, yaitu yang pertama kita ke data dulu, lalu kita ekstrak data, sama-sama ekstrak data, lalu kita pilih file, terus extra file. Nah, di sini kita add all lagi kecuali yang amount-nya. Oke, lalu kita klik OK aja. Lalu di sininya kita pilih yang bagian more. More-nya, scope-nya all. Lalu di sininya kita pilih yang kedua ini, appended to existing file. Lalu kita klik, sebentar, saya lupa bagian ininya belum dikasih nama. Kita masukkan trans may all. Nah, kita ke more, lalu ininya append to existing file, lalu klik OK. Nah, jadi trans 1 dengan trans 2 Mei ini akan bergabung di trans Mei all. Lalu selanjutnya kita akan mengecek error yang ada di trans Mei all ini. Caranya yaitu kita ke data, lalu verify ini, lalu verify files. Di sini kita add all aja. Lalu oke, kita klik OK untuk melihat ada tidaknya error. Nah, di sini dikatakan bahwa null data valid error detected, berarti tidak ada deteksi terhadap error. Berarti di file transmail ini tidak ada error. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di transmail kembali lagi. Lalu kita klik analyze. Lalu analyze, look for duplicate untuk mengecek ada atau tidaknya data yang duplikat gitu di dalam file transfer all ini. Setelah itu kita klik duplicate on yang ini, duplicate on. Kita add all, lalu oke. Terus yang sebelahnya, yang last file-nya ini juga kita klik add all. Lalu klik OK. Nah, udah gitu kita ke bagian sebelah sini nih, output. Nah, di output ini kita pilih screen. Lalu kita pilih screen, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak ada data duplikat ya, berarti no duplicate detected. Berarti tidak adanya file yang duplikat di dalam data yang duplikat di dalam file transmail ini. Selanjutnya kita akan mengecek nih mana kartu yang masih valid dan tidak valid di transmail-nya ini. Nah, pertama kan udah pastikan kalau yang aktif itu transmail-nya dulu. Lalu sebentar ini kita Nah, di sini kita klik di bagian ini.
edit view filter. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus. Kita cari fungsinya ini map. Lalu di dalam mapnya ini, isinya ini kita hapus. Di sini, di antara tutup kurung dan buka kurung ini, kita tambahkan alt trim. Ini di sini alt trim. Nah, di dalamnya ini kita hapus, diganti dengan cut6. Oke, nah di tutup kurung sebelahnya, cut6, tutup kurung. Di sini kita kasih tanda koma. Terus petik. Kita isi 9, 16 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lebihan 1, sorry. Nah, 16 kali, 9, 16 kali. Terus kasih tanda petik lagi. Setelah itu kita coba verify. Oh, sebentar, ada kesalahan rumus di sini. Map, terus alt trim, cut6. 9-nya ini kita ulang dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu kita klik verify. Nah, setelah verify-nya ini valid, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa lihat nih, sudah keluar kartu-kartu yang masih valid nih. Ini semua kartu yang masih valid. Nah, kita kan belum tahu nih ada berapa jumlah kartu yang belum valid dan tidak valid. Nah, cara untuk mengetahuinya itu kita bisa lihat di bawah sini. Di sini kan masih tanda tanya. Jumlah datanya ini kita kan ada 200 yang valid dan tidak validnya kan kita belum ketahui nih. Di sini masih ada tanda tanya. Nah, cara supaya kita tahunya itu caranya kita klik analyze. Lalu di sini ada menu count record. Kita klik aja count record. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ketahuin bahwa data yang valid adalah 195, artinya 5-nya tidak valid. Nah, adapun rumus nih, kalau kita misalkan mau tahu yang tidak valid nih, kita tinggal tambahkan kata not aja di depan fungsinya ini, di depan rumus filternya ini. Nah, Nah, ini berarti langsung muncul uh, yang tidak valid, kartu yang tidak valid, yang 5-nya. Nah, di sini kalau kita misalkan pengen ngelihat jumlahnya, kita bisa masukkan yang kayak tadi, count record. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul berarti kartu yang tidak valid itu 5, yang validnya 195. Nah, setelah kita mengecek kartu yang masih valid dan tidak valid, langkah kita selanjutnya yaitu untuk kita bisa lihat nih. Kita hapus dulu ya ininya. Hapus dulu remove filternya. Klik ini remove filter. Nah, habis kita udah klik remove filter, maka data ini, kartu-kartu ini akan menyatu lagi ya. Kan bergabung lagi antara yang valid dan tidak valid. Nah, selanjutnya kita setelah digabungkan kembali, kita ke masih di transmit all, kita klik edit di sini, edit lalu table layout, edit. Nah, di sini kan ada delete, add a new. Nah, ini dia add a new expression. Kita klik di sini. Nah, di namanya ini kita kasih nama CCN ya. CCN underscore corrected. Corrected. Nah, di functionnya ini
Kita akan memasukkan rumus. Kita cari dulu all trim di sini. Lalu kita hapus dalamnya all trim. Lalu kita cari lagi include. All trim include lalu card 6. Card 6 lalu koma tanda petik 1 2 dari 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dari 0 sampai 9 lalu tutup petik lagi dan tutup kurung 2 kali. Lalu kita klik verify dulu. Nah, extension-nya udah valid, kita klik OK. Setelah kita masukkan function-nya di sini, kita save entry, lalu kita close aja. Nah, sekarang kita masukkan CCN menjadi kolom di Transmail ini. Kita klik card name-nya dulu, lalu klik add columns. Nah, di sini kita bikin CCN dulu ya. Pilih kolom CCN. Di sini pilih CCN nih. Di selected filesnya CCN, lalu kita klik OK. Nah, udah keluarkan CCN corrected-nya di kolom transmit all ini. Nah, karena udah ada CCN corrected di sini, berarti yang card 6-nya ini kita hapus aja kolomnya, klik kanan, lalu remove selected columns, di sini kita remove. Nah, kita lihat apakah di CCN-nya jumlahnya sudah 200 atau belum. Kita lihat lagi, kita pastikan dengan cara klik ini. Sebentar, command center-nya kita di bagian transmit all ini kita pastikan dulu nih datanya itu sudah ada 200 atau belum isi CCN-nya ini. Caranya kita masukkan dulu nih, edit view filter. Kita akan memasukkan rumus maps. Kita cari rumus maps. Lalu masukkan CCN corrected-nya. Lalu koma, petik 9-nya 16 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Setelah itu klik verify dulu. Nah, expression-nya udah valid, baru kita oke kan. Nah, udah. Di sini kan kita belum ketahui nih jumlahnya ada 200 atau enggak. Nah, kita caranya sama kayak yang tadi. Diklik analyze, lalu count record, lalu oke aja langsung. Nah, ternyata udah 200 si CCN-nya ini. Lalu selanjutnya kita ingin mengekstrak data yang udah kita buat tadi nih. Mengekstrak caranya yaitu kita ke data, lalu pilih ekstrak data. Bentar. Pilih files di sininya, ekstrak datanya ini, kita add all semua. Add all kecuali yang card name-nya ini kita balikan ya, karena udah ada CCN. Lalu kita klik OK. Nah, di to-nya ini kita kasih nama trans underscore may all underscore CCN corrected. Nah,
Udah tuh-nya udah dikasih nama filenya, lalu langsung aja kita klik OK. Di sini kita pilih yes. Nah, udah muncul Transmay All CCN Corrected-nya. Terus selanjutnya kita ingin mengekstrak data kita ke dalam bentuk aplikasi lain nih, ke dalam bentuk aplikasi Excel misalnya. Kita di sini kita misalkan ke dalam aplikasi Excel ya. Kita pilih pastikan di Transmit All CCN ininya yang aktifnya. Lalu klik data, lalu export to other application. Nah, di sini kita export file yang pilih ini dulu, export filenya. Lalu klik add all, lalu oke. Lalu export as-nya ini kita akan jadikan dia file Excel. Pilih Excel. Lalu to-nya ini kita kasih nama filenya trans underscore may all underscore ccn correct. Oke. Kita klik OK. Nah, kalau udah muncul down ini, berarti file kita sudah diekspor ke dalam bentuk Excel. Nah, selanjutnya kita ingin mengimport data karyawan bulan Mei nih. Caranya itu kita klik di bagian ini nih, Mei judul ini yang di folder warna kuning ini. Klik kanan, lalu klik New, lalu pilih Table. Lalu ini kita next, di sini lanjut next lagi. Nah, di sini kita cari file yang namanya employees May with CCN ya. Nah, ini nih yang formatnya Excel. Kita klik aja. Lalu klik next. Nah, pastikan format di sininya Excel file ya, karena format yang kita masukkan kan Excel. Berarti di sini kita pilih Excel file. Lalu kita klik next. Ini langsung aja next. Nah, di sininya kita kasih nama employees underscore May underscore CCN underscore corrected. Nah, setelah kita masukkan namanya, kita klik save. Lalu di sini finish. Oke. Nah, sudah muncul data karyawan ya, data karyawan bulan Mei. Selanjutnya kita scroll ke bawah dulu, lihat. Nah, ini kita hapus dulu ya. Klik kanan, lalu pilih quick filter, lalu pilih not equal. Nah, sudah hilang yang add of file yang paling bawah tadi. Jadi N-nya dihapus ya. Selanjutnya kita ekstrak datanya nih. Ekstrak data si data karyawan ini. Caranya itu kita klik data, lalu ekstrak data, lalu pilih files di sininya, lalu ekstrak file, di sini add all, lalu oke. Nah, di to-nya ini kita kasih nama employees May correct
corrected. Ini sisi N-nya ya, sisi N, corrected. Setelah itu kita klik OK. Udah muncul ekstrak datanya. Sekian, sudah selesai. Saya memaparkan atau mempraktekkan ACL yang ada di chapter 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.